Halo guys, kembali lagi di Radio Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur spoiler Perfect World versi novel. Setelah Shihou bertemu dengan kedua makhluk hebat dalam bentuk kerangka, apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Gelombang yang mengamuk menghantam pantai, puing-puing menghancurkan awan. Pemandangan ini sangat megah. Gelombang hitam yang menghasilkan langit mencapai percikan, langsung menenggelamkan awan di langit, menutupi hamparan bumi yang keji ini. Ini terlalu ganas dan sangat menakutkan. Pada kenyataannya, ini bukanlah gelombang yang sebenarnya, tetapi hanya sejenis energi hitam. Namun, itu seperti tidak berbeda dari lautan dewa yang mengamuk, menelan langit di atas dan bumi di bawah. Shihou berlari dengan panik. Jenis energi ini terlalu menakutkan. Dia yakin itu bisa membunuh para pembudidaya di alam yang lebih tinggi. Bahkan dewa akan jatuh. Di belakang, 3 pembudidaya hebat bahkan lebih melarikan diri dengan panik untuk hidup mereka. Mereka semua menuju ke posisi yang kira-kira sama. Tubuh mereka terbakar, tidak ragu-ragu untuk menyalakan sumbernya. Dengan suara peng, Shihou mencoba merobek ruang terbuka, ingin melintasi area langit dan bumi ini. Ujung-ujungnya, lengannya menjadi kaku, jari-jarinya kesakitan. Meskipun dia merobek celah kecil, dia menemukan bahwa dia tidak bisa membuka sepenuhnya. Pada saat ini, akhirnya dia mengerti mengapa ahli klan Gu memiliki fragmen waktu menari di satu tangan. Fragmen spesial berkedip di tangan lainnya, namun masih tidak bisa membuka dunia. Itu karena tempat ini disegel. Lorong spesial tidak dapat dibuka. Tidak ada cara untuk melakukan perjalanan langsung melalui wilayah ini. Akibatnya, mereka hanya bisa berjalan, berlari seperti orang gila untuk lepas dari sumber kehancuran ini. Shihou menjadi semakin ketakutan. Itu karena dia menemukan bahwa bahkan setelah melakukan semua yang dia bisa, dia masih menjalankan 600 li atau lebih. Kemampuan ilahi dari bumi ini tidak efektif. Selain itu, selama periode waktu ini, dia benar-benar tidak meninggalkan tanah dalam penerbangan. Ditekan oleh gelombang kekuatan besar, tidak dapat menerjang ke langit. Ini membuat kulit kepalanya mati rasa. Mereka secara bertahap dihancurkan ke tanah, tidak dapat segera pergi. Gelombang hitam itu seperti pasukan raksasa, mengaum, mengeluarkan suara yang memekakan telinga. Asal dari 3 ahli hebat di belakang sangat bagus, tapi saat ini mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dipaksa untuk melarikan diri. Secara kooperatif, Shihou masih agak aman karena dia berada di depan mereka. Kekuatan rahasia macam apa energi hitam ini? Shihou berlari sambil melihat ke belakang dari waktu ke waktu, memeriksanya dengan cermat. Jenis kekuatan rahasia ini sangat aneh, mempengaruhi dunia, mengganggu stabilitas ruang. Teknik berharga sebenarnya tidak dapat ditampilkan secara efektif. Jika tidak, dengan terbentangnya sayap Kunpeng, dia pasti sudah lama terbang ke surga. Dengan mengangkat tangannya, Shihou menghancurkan ke belakang seperti yang diharapkan. Kemampuan ilahi yang kuat tidak dapat terbentuk, tidak dapat berkumpul. Namun, kekuatan sucinya tetap ada. Meskipun itu sangat ditekan, masih ada bagian yang berubah menjadi cahaya ilahi, bergegas mundur menghadap gelombang hitam besar. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Ketika seberkas cahaya mendarat di gelombang hitam, itu segera menimbulkan suara runtuhan gunung, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Apalagi mentransfer pancaran energi yang menakutkan. Setelah pancaran cahaya ilahi dan energi hitam bertemu satu sama lain, itu memicu pembalasan yang sangat kuat. Seolah-olah lebih dari 1 juta gunung berapi meletus pada saat yang sama dan menenggelamkan langit. Hanya saja, kekuatan ini bukan merah, melainkan hitam, seperti magma yang berasal dari neraka itu sendiri. Tulang singa emas melepaskan raungan gemetar, benar-benar geram, karena setelah gelombang hitam ini meletus, itu berpengaruh. Terjadi begitu saja di tempat itu. Kamu ras apa? Apakah kamu sedang mendekati kematian? Keturunan singa emas yang menelusuri kembali leluhurnya benar-benar marah. Benar-benar meledak menjadi amarah, langsung mengeluarkan kata-kata ini.
Dia biasanya berkepala dingin dan kejam, dengan sedikit kata tidak akan mengucapkan kata-kata yang membawa emosi yang besar ini sama sekali. Itu hanya akan mengambil tindakan secara langsung. Saat ini, dalam bahaya kritis, dia tidak bisa terlalu mengkhawatirkan hal itu. Emosi naluriahnya terungkap. Bukankah leluhur klanmu memberitahu sebelum kamu datang bahwa kamu tidak bisa menghadapinya secara langsung? Semakin kuat Anda, semakin kuat juga hal itu. Kerangka manusia itu juga berbicara. Ini adalah murid yang kuat dari klan kaisar tertentu. Setelah puluhan ribu tahun, klan kaisar mengirim seseorang keluar dari tanah kuno lagi, memasuki perbatasan jurang surga. Kekuatan ilahi individu ini tidak terbayangkan. Namun, bahkan sebelum sempat menunjukkan kekuatannya, ia menghadapi bahaya di sini. Xiao tergerak, bahkan ada pepatah seperti ini, dia mengerti niat mereka. Untuk jenis energi hitam ini, semakin kuat energi yang menyerangnya, semakin eksplosif jadinya, pembalasannya akan semakin besar. Saat ini Xiao tergoda, dia ingin bersaing dalam kekuatan, menyerang laut hitam ini, membuatnya benar-benar menelan ketiga ahli hebat ini. Namun segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya, karena saat ini kemampuan ilahi sulit ditampilkan. Kekuatan magis juga tidak lagi sekuat itu. Bahkan jika dia mengambil tindakan dengan kekuatan penuh, hasilnya tidak akan terlalu bagus. Kalau tidak, barusan singa emas akan mati dan tidak hanya terpengaruh sedikit. Saat ini pikiran Xiao bergerak cepat. Dia dalam keadaan kerangka, apalagi menyembunyikan aura tubuh aslinya. Mungkin dia berpura-pura menjadi kultivator asing sekarang, dan kemudian pada saat yang genting memberikan serangan fatal kepada tiga ahli hebat. Maaf, saya sedikit gugup, saya lupa, Xiao mentransmisikan suara. Kerangka manusia ini tidak lagi mengatakan apapun. Ahli klanku tetap diam sepanjang waktu. Hanya kerangka emas yang melepaskan raungan amarah rendah. Karena tulang ekornya sangat kesakitan tersapu oleh cahaya hitam. Ini benar-benar penghinaan yang luar biasa. Keturunan singa emas yang menelusuri kembali leluhurnya, jika sudah dewasa, bisa bersaing dengan ahli Dao abadi. Kapan dia pernah kehilangan ekornya sebelumnya? Dua garis cahaya keemasan yang dingin melesat dari matanya. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, malah berfokus pada berlari. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya yang mengalir berkedip-kedip. Ada makhluk yang muncul dari hutan batu, juga berlari tidak bisa menyembunyikan tubuh aslinya. Xiao segera melihat bahwa justru obat yang abadi itu juga melarikan diri. Sepertinya tidak mengharapkan tempat ini menjadi berbahaya. Xiao mengutuk. Pohon tua licik ini sengaja menuntunnya ke sini, ingin melenyapkannya. Ini sangat membuatnya marah. Sekarang dia melihatnya lagi. Dia langsung bergegas. Pohon tua itu benar-benar menjerit. Begitu takut cabang-cabang pohonnya bergetar, bahkan berlari lebih kencang. Dia tidak bisa bergerak melalui kehampaan, juga tidak bisa berlari melalui bumi, hanya bisa melarikan diri dengan panik di permukaan. Sekarang benar-benar terbuka. Untuk pohon umur panjang ini sangat berbahaya, namun dia terlalu cepat. Bahkan jika dia tidak bisa bergerak melalui kehampaan, ketika kakinya yang besar bergerak, dia masih sangat cepat dan licin. Di belakang, ketika Kaisar Ras yang hebat, pewaris klanku dan singa emas yang menelusuri kembali leluhurnya melihat ini, mata mereka segera menampakkan kecemerlangan, pikirannya sangat terguncang. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama melepaskan tangisan khawatir. Mereka benar-benar secara tidak terduga menemukan pohon umur panjang. Nilainya terlalu besar, bahkan mata keberadaan abadi akan menjadi merah. Ketiga ahli hebat ini mengubah arah mereka, mengejar langsung ke arahnya. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Xiao mempertaruhkan semuanya, mengejar obat abadi. Ini adalah kesempatan langka. Pohon tua tidak bisa bersembunyi dengan efektif lagi. Akar pohon tua itu seperti tentakel, mendarat di tanah dan sangat cepat. Jenis kecepatan ini membuat para ahli hebat muda semuanya tercengang. Itu karena mereka semua mulai mempertaruhkannya juga. Jika itu hanya sedikit lebih lambat, pasti akan tertangkap dan kemudian tidak akan ada akhir yang baik untuknya. Terutama terjadi setelah pohon itu telah memprovokasi Xiao sebelumnya, mengetahui bahwa begitu ditangkap pasti harus menanggung akibatnya. Seluruh tubuhnya bersinar, kabut abadi 5 warna masih tersisa, warnanya berbintik-bintik. Daun pucuk yang lembut bergerak berkedip-kedip dengan kemegahan Dao yang luar biasa. Kecepatan Xiao meningkat,
bahkan lebih cepat daripada saat dia berlari menyelamatkan nyawanya. Semua karena dia diaduk oleh pohon tua ini. Itu karena dia mengira kecepatannya lebih cepat daripada yang lain. Ketika dia melarikan diri dari jarak tertentu, dia membuat gerakan mengait dengan tunas lembutnya lagi ke arah Shihou untuk memprovokasinya. Shihou seperti panah ilahi yang menembus awan, meninggalkan pancaran yang menyilaukan, segera bergegas. Obat abadi itu menjerit dan berlari dengan cepat. Shihou menghancurkan tinjunya dari belakang. Dari pendiriannya, sepertinya dia ingin menghancurkan pohon tua itu berkeping-keping. Tiba-tiba pohon itu bergetar. Tubuhnya bergoyang, daun abadinya jatuh, menembak ke arah Shihou. Shihou kaget, apakah ini serangan? Sepertinya tidak, karena tidak memiliki banyak kekuatan. Dia mengulurkan tangannya, segera meraihnya. Dia segera merasakan kekuatan hidup yang melonjak. Itu terlalu kuat, mengandung aura kehidupan Dao yang abadi. Tepat pada saat inilah pohon tua itu menembus bumi yang keji, memasuki tanah suci wilayah pemakaman. Pada kenyataannya, dia tahu bahwa sekarang dia tidak bisa menghancurkan obat abadi ini, tidak peduli apa yang dia lakukan. Apalagi dia masih jauh. Biarpun dia benar-benar ingin merusaknya, dia tetap tidak bisa membuatnya tinggal. Shihou tidak berhenti, bergegas ke depan. Namun ketika 3 ahli hebat memasuki tanah suci, mereka semua berhenti berbalik untuk melihat ke arah gelombang hitam. Mereka tidak mati. Shihou kaget. Sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika gelombang hitam bergegas ke sini, sepertinya telah menemui hambatan tak terlihat, tidak bisa memasuki tanah suci. Jelas bahwa ketiga ahli hebat itu semuanya tahu bahwa akan seperti ini. Ini efektif membuka tempat itu. Benda itu akhirnya muncul. Tepat pada saat ini, makhluk muda tertinggi klan Gu yang biasanya pendiam berbicara sangat bersemangat. Shihou juga berhenti, memperhatikan dari kejauhan. Di kedalaman laut hitam, cahaya menyilaukan melonjak. Sotuwo, Anlan, hal yang mereka berdua khawatirkan muncul. Oke guys, sampai di sini dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan di next video. Jangan lupa like, share, and subscribe.